nyata gerak tari kreasi. Menari pada umumnya merupakan mengekspresikan berbagai hal yang menyangkut perasaan melalui gerak tari yang memiliki tujuan yang berdasarkan keinginan, daya cipta, imajinasi, kreativitas, serta interpretasi dari pelaku seni. Sedangkan menata tari merupakan proses dari seniman dalam menciptakan tari yang merupakan pengembangan dari tari yang sudah ada, tari tradisional. Pada saat menari, seorang penari atau pelaku seni membutuhkan konsentrasi yang baik dalam membawakan tarian sehingga dapat mengingat urutan gerak tari yang benar. Apabila ketika seorang penari melakukan kesalahan atau lupa terhadap urutan gerak tari yang dibawakan, maka penari tersebut bisa melakukan gerakan spontanitas atau yang lebih sering disebut sebagai gerakan improvisasi. Gerakan improvisasi adalah suatu ekspresi gerakan spontanitas atau merupakan sebuah bentuk gerak baru yang dilakukan oleh seorang penari ketika penari tersebut lupa terhadap urutan gerak tari yang dibawakan. Pengelompokan jenis gerak tari. Pengelompokan gerak tari menjadi dua, yaitu gerakan maknawi dan gerakan murni. Gerak maknawi merupakan gerak yang mengandung makna. Contohnya, sembah memiliki makna yang menghormati orang lain. Gerak sawang yang mempunyai makna melihat sesuatu yang dipandang dalam jarak jauh, dan lain sebagainya. Bagian tersebut menjelaskan bahwa gerak tari dibagi menjadi dua bagian besar, yakni gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni merupakan bentuk gerak yang hanya mementingkan bentuk artistik dan kebutuhan keindahan dari gerak saja. Dalam gerak tari Sunda terdapat beberapa istilah: gerakan capang, adek-adek, gerakan ketupat, serta jenis gerak lainnya yang hanya mementingkan masalah keindahan, termasuk bentuk gerak tari kreasi. Unsur-unsur gerak tari. Unsur-unsur dalam gerak tari ada beberapa macam, yaitu unsur tenaga, unsur waktu, serta unsur ruang. Yang pertama ada unsur tenaga. Unsur tenaga adalah sebuah penyajian dari gerak tari akan terkait dengan masalah dari penggunaan tenaga si penari atau pelaku seni. Hal tersebut dapat membedakan karakter tarian yang berada antara satu dengan yang lainnya. Contohnya karakter tari halus, karakter tari ladak, serta karakter tari gagah. Yang kedua ada unsur waktu. Unsur waktu adalah dalam gerak tari yang berkaitan dengan penyelesaian sebuah gerakan. Unsur waktu yang terkait dengan hal ritme atau irama gerak yang dibawakan sekaligus mampu memberikan napas pada tarian sehingga tari tampak lebih hidup dan dinamis. Dan yang terakhir ada unsur ruang. Dalam unsur ruang ada pada umumnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu ruang sebagai tempat pementasan dan ruang yang diciptakan oleh seorang penari. 1. Ruang sebagai tempat pementasan merupakan tempat penari di mana untuk melaksanakan gerakan sebagai wujud ruang secara nyata dan merupakan arena yang dilewati oleh penari pada saat menari. 2. Ruang diciptakan oleh seorang penari ketika membawakan tarian. Suatu gerakan yang besar tentu membutuhkan ruang yang luas, dan gerakan yang kecil menggunakan ruang yang tidak terlalu luas. Misalnya ketika penari harus menirukan gerak burung ketika terbang, tentunya ruang yang dibutuhkan akan lebih luas dan besar. Maka berbeda ketika penari menirukan gerak semut berjalan, tentunya ruang yang dibutuhkan lebih kecil. Mengelola gerak tari berdasarkan pola hitungan lambat, sedang, dan cepat. Yang pertama, gerak peralihan merupakan gerak yang variasi gerakan yang terdapat dalam sebuah tarian yang terbentuk variasi geraknya dapat mempunyai kesamaan desain gerak dengan beberapa gerak lain dalam suatu penyajian tari secara utuh berdasarkan serta fungsi gerak tari tersebut. Dan yang kedua, gerak pokok merupakan gerak yang mempunyai tingkat variasi gerak yang berbeda dari gerak yang
yang datu ke gerak yang lain. Contoh, dalam suatu tarian terdapat 10 gerak tari 10. Gerak tari tersebut terdapat beberapa gerak pokok serta peralihan.